Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Kemas Erwan Husaini selaku Regional CEO Region Office 8 Surabaya, dan yang kami banggakan dan yang berbahagia seluruh jajaran pegawai PT Bank Syariah Indonesia lingkup Region Office 8 Surabaya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini Jumat 15 April 2022 dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kajian kurma, kajian seputar Ramadan 1443 Hijriah. Untuk kurma pada hari ini akan mendatangkan narasumber yaitu Profesor Ahmad Muzaki, MAG Grade D, SIA, MPhil, PhD selaku Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya sekaligus Sekretaris MUI Jawa Timur. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kajian seputar Ramadan pada hari ini, mohon dapat disiapkan terlebih dahulu handphonenya. Kita akan melakukan gerakan infak serentak, infak dan sodako dalam program One Day 1000. Baik, untuk QRIS telah tertera pada layar. Silakan Bapak Ibu insan Region Office 8 Surabaya bisa langsung melakukan scan barcode untuk melakukan infak dan sodako serentak One Day 1000. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu atas sedekahnya dan infak melalui One Day 1000. One Day 1000 adalah program infak dan sodako sehari Rp1.000 yang dicanangkan oleh BSI Region Office 8 Surabaya dan Puro 6. Melalui program ini diharapkan Bapak Ibu seluruh insan di Bank Syariah Indonesia Region Office 8 khususnya dapat melakukan infak dan sodako minimal sehari Rp1.000. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu atas infak dan sodako melalui One Day 1000. Semoga melalui gerakan ini, infak dan sodako yang telah dilaksanakan dapat menjadi ladang amal dan ibadah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama kurma kajian seputar Ramadan 1443 Hijriah yang akan dibawakan oleh Profesor Ahmad Muzaki, MAG Grade D, SIA, MPhil, PhD. Kepada Profesor Ahmad Muzaki, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insan Bank Syariah Indonesia Region Surabaya yang dirindukan oleh Allah, yang dirindukan oleh surga yang saya hormati. Hari ini kita akan mendiskusikan, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting sekali bagi kita semua. Tema itu dengan judul bekerja itu ibadah. Mungkin dalam benak kita, para insan Bank Syariah Indonesia Region Surabaya, ada pertanyaan, mungkin terbersit dalam benak kita, yang benar itu bekerja itu ibadah atau ibadah itu bekerja? Kalau bekerja itu ibadah, maka semua yang kita lakukan di tempat kerja akan bernilai ibadah. Apa yang kita lakukan dalam mengumpulkan rezeki Allah untuk membiayai kebutuhan kita, anak istri kita, dan seluruh keluarga kita, maka itu bernilai ibadah. Tetapi kalau jawabannya adalah ibadah itu bekerja, maka implikasinya adalah orang bisa tidak kemudian beraktivitas di tempat kerja. Karena melakukan ibadah itu juga bagian dari pekerjaan, bagian dari bekerja.
Seperti apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bersama. Para insan Bank Syariah Indonesia Region Surabaya yang saya hormati. Ada sebuah hadis yang kita semua mungkin sangat mengenal. Hadis ini membicarakan persoalan pekerjaan sebetulnya. Tapi substansi dasarnya bicara tentang ibadah. Ada 3 sahabat yang terkemuka waktu itu, mereka ingin tahu banget. Bukan ingin tahu saja, tapi ingin tahu banget. Seperti apa sih ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu kemudian diriwayatkan oleh hadis ini yang dijelaskan agak lebih panjang lebar dalam kitab yang namanya Fathul Bari Bisyarhi Sahih Al-Bukhari, menjelaskan kepada kita semua. Hadis ini sangat menarik. 3 sahabat ini mendatangi para istri Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang sangat sederhana. Mereka bertanya, ibadah Rasulullah itu seperti apa? Setelah mendapatkan penjelasan, ketika mereka diberitahu tentang bagaimana ibadah Rasulullah, ternyata jawaban dari para istri Rasulullah itu di luar ekspektasi mereka. Ternyata mereka, dalam ekspektasi mereka, jawabannya itu bahwa ibadah Rasulullah itu akan pada tahap yang sangat luar biasa, sibuknya dengan malam harinya dan seterusnya. Tetapi kemudian ternyata diberi informasi oleh para istri Rasulullah, yang kemudian 3 orang sahabat ini mengatakan, taqalluha. Dalam hadis itu disebutkan taqalluha. Jadi mereka itu menganggap bahwa ibadah Rasulullah itu kok sedikit banget. Tidak seperti yang ekspektasi mereka. Tidak seperti yang mereka anggap sebelumnya. Lalu kemudian mereka berkata, fa'aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu lalu kita bagaimana? Kalau ibadah Rasulullah begitu, kita harus bagaimana? Lalu mereka berpikir, iyalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa begitu karena Nabi sudah dijamin masuk surga. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sudah diampuni oleh Allah dan Allah menjanjikan surga, maka wajar saja jika kemudian Nabi Muhammad SAW itu ibadahnya begitu karena sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian 1 orang dari 3 orang ini berkata, berjanji dalam hati, saya berketetapan hati. Mulai saat ini, saya akan ibadah sepanjang malam, sepanjang hidup saya. Dia tidak akan kemudian akan menyibukkan diri dengan kehidupan keluarga dan seterusnya, tapi menghabiskan malam-malam setiap malam yang dia lalui sepanjang hidupnya untuk beribadah. Itu sahabat pertama. Sahabat kedua menetapkan dalam hati, kalau saya, kata sahabat ini, saya akan asumud dahra wala uftiru. Dalam hal itu dijelaskan begitu. Saya akan berpuasa sepanjang zaman dan tidak akan berbuka. Jadi kalau sahabat pertama itu kan menghabiskan waktu malamnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa jeda sepanjang hidupnya, sahabat kedua memiliki ketetapan hati yang juga tidak kalah dahsyatnya dengan mengatakan fa asumu ad-dahra wala uftiru. Saya akan berpuasa sepanjang hidup saya tanpa akan berbuka. Itu sahabat kedua. Nah, sahabat ketiga menetapkan dalam hati mereka, dalam hatinya, berketetapan hati untuk mengatakan begini, saya tidak akan menikah. Ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abadan. Saya tidak akan menikah sepanjang hidup saya. Mengapa 3 sahabat ini berketetapan hati untuk melakukan ibadah dalam versinya? Pertama akan sholat sepanjang malam, sepanjang hidupnya. Yang kedua akan puasa sepanjang masa, sepanjang hidupnya. Dan yang ketiga akan kemudian tidak akan menikah sepanjang hidupnya. Kenapa itu semua dilakukan? Karena mereka berketetapan hati untuk menghabiskan sisa umurnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memaknai ibadah itu adalah berada di dalam masjid
atau berpuasa tanpa putus, atau mereka tidak mau disibukkan dengan persoalan keluarga. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi mengingatkan mereka. Nabi mengingatkan para sahabat 3 orang ini. Nabi mengatakan, antumul ladzina qultum kada wa kada. Kalian mengatakan begini, kalian berjanji begini, kalian berjanji untuk selalu ibadah malam hari, yang kedua berjanji untuk selalu berpuasa sepanjang zaman, yang ketiga tidak akan menikah sepanjang hidup. Nabi mengatakan, wallahi inni la akhsyakumullah wa atqakumullah. Demi Allah, saya orang yang paling takut kepada Allah. Demi Allah, saya orang yang paling tinggi ketakwaan kepada Allah. Itu sumpah Rasulullah SAW. Tapi apa kata Rasul? Lakinni asumu wa uftir. Tapi kata Nabi, kata Rasul, saya bertakwa, saya takut kepada Allah. Tapi saya tetap puasa dan berbuka. Tidak berpuasa sepanjang zaman seperti janji sahabat yang kedua ini, tidak. Saya tetap bertakwa, saya beribadah kepada Allah. Tapi saya juga berpuasa dan berbuka. Kenapa begitu? Karena berpuasa itu ibadah, berbuka itu juga ibadah. Nabi menjawab pertanyaan sahabat tadi dengan janji yang dia sampaikan. Lakinni asumu wa uftir. Saya berpuasa, tapi saya juga berbuka. Nabi juga mengatakan, wa usalli wa arqud. Saya juga sholat. Malam hari saya juga sholat. Tapi saya juga tidur. Tidak seperti sahabat kita yang pertama tadi itu akan sholat sepanjang malam dalam sepanjang hidupnya. Saya punya istri, saya punya keluarga. Saya sholat malam, saya sholat, tapi saya juga tidur. Jadi ada kemudian hak-hak biologis Nabi yang juga ditunaikan. Ada hak tubuh Nabi yang Nabi tunaikan. Tidak kemudian Nabi melakukan sholat sepanjang malam sepanjang hidupnya. Nabi mengatakan beliau juga sholat wa arqud, tapi saya juga tidur. Tidak seperti janji sahabat kita yang pertama tadi akan sholat sepanjang hari sepanjang hidupnya. Nah kemudian Nabi mengatakan wa atazawwajun nisa, saya juga kawin, saya juga menikah, saya juga punya keluarga, saya juga punya istri, kata Nabi. Maka sahabat kita yang ketiga tadi itu yang mengatakan tidak akan menikah, sebetulnya itu bukan sunnah saya. Itu yang ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat ketiga tadi mengatakan bahwa saya tidak akan menikah sepanjang hidup saya karena saya ingin menghabiskan waktu dan hidup saya untuk beribadah. Nabi menegur, Nabi mengkoreksi pemahaman dan praktek seperti itu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan wa atazawwajun nikah. Wa tazawwajun nisa, saya juga menikah, saya juga punya istri, saya juga punya keluarga. Lalu di ujung hadis itu Nabi mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak mengikuti sunnah saya, maka dia tidak menjadi bagian dari golongan saya. Barang siapa yang membenci sunnah saya, tidak mengikuti sunnah saya, maka dia bukan menjadi bagian dari golongan saya. Apa yang menarik dari hadis ini para insan Bank Syariah Indonesia Region Surabaya? Nabi ingin mengatakan, bekerja itu ibadah. Jangan tinggalkan pekerjaan atas nama ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu bisa ditunaikan dalam konteks, dalam waktu, dalam tempat, dalam jenis, dan semua yang harus kita lakukan. Tinggal kemudian Nabi mengatakan dalam hadis tadi dijelaskan. Nabi sholat, ya, tapi tidur Nabi juga tidak lupa. Nabi puasa, Nabi juga berbuka. Nabi juga menikah, Nabi juga punya keluarga, Nabi punya istri. Dan tidak berarti kemudian ketika ingin melaksanakan ibadat, beliau tinggalkan semua, tidak. Artinya kemudian para insan Bank Syariah Indonesia Region Surabaya, bekerja itu ibadah. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan kemudian kau habiskan malam, kau habiskan waktu sepanjang hari, sepanjang malam, selalu berzikir, berwirid di masjid.
melakukan sholat dan semua ibadah di masjid, lalu kau tinggalkan pekerjaan. Kenapa? Karena Nabi memaknai ibadah itu tidak sekedar dalam bentuk sholat dan puasa. Karena pekerjaan oleh Nabi, ternyata hadis ini menyiratkan kepada kita bersama untuk tidak meninggalkan pekerjaan. Maka bagi teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan yang sekarang bekerja di Bank Syariah Indonesia, dalam jabatan apapun, dalam tugas apapun, semua itu bisa bernilai ibadah. Karena apa? Karena Nabi mengajarkan bekerja itu ibadah. Itu kira-kira substansi yang ada dalam hadis tadi itu. Bahwa kalau kemudian ritual sholat, puasa, zakat, haji, bahkan berkeluarga itu ibadah, yes. Tetapi profesi itu juga bisa menjadi bagian dari ibadah. Lalu apa yang harus kita lakukan bersama-sama para insan Bank Syariah Indonesia supaya yang kita lakukan, profesi kita, pekerjaan kita itu bernilai ibadah? Apa yang harus kita lakukan pertama-tama? Ada 3 cara yang harus kita lakukan para insan Bank Syariah Indonesia Region Surabaya. Cara pertama adalah jangan pernah kemudian terpeleset dengan niat. Di awal dari semua pekerjaan kita, cara pertama kali adalah niatkan semua yang kita lakukan dalam pekerjaan kita itu untuk ibadah. Niat itu menjadi penting. Mari kita lihat bersama-sama cerita tentang dalam hadis yang disebut dengan Muhajir Ummu Qais. Jadi ada seorang sahabat pada masa hijrah dari Makkah ke Madinah. Ada seorang lelaki zaman itu yang kemudian mengalami situasi sulit. Karena ada perempuan yang dia cintai ikut rombongan para sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Lalu si perempuan ini mengatakan, aku tidak akan menikah dengan kau lelakiku jika engkau tidak ikut serta berhijrah ke Madinah. Maka muncullah hadis yang sangat terkenal. Kita semua mungkin sangat hafal sekali dengan hadis ini. Hadis ini mengatakan begini, innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan, semua aktivitas, semua profesi, semua aktivitas pekerjaan kita itu bergantung dengan niat, bergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat. Para insan Bank Syariah Indonesia Region Surabaya yang saya hormati, dalam bahasa Arab, kalau sebuah kalimat diawali dengan kata-kata inna atau innama, itu berarti ada nilai intensifying yang luar biasa. Ada penyangatan, ada kekuatan, ada nilai yang sedang ingin ditanamkan. Kita semua harus memberikan perhatian. Hadis itu akan mengatakan begini, bahwa sesungguhnya semua pekerjaan itu bergantung dengan niat. Wa inna malukulli imri'in ma nawa. Maka bagi sesuatu itu hasilnya bergantung kepada niat. Wa inna malukulli imri'in ma nawa. Jadi sesuatu itu bergantung kepada niat. Ujung dari semuanya bergantung pada proses awal yang harus kita lakukan. Hadis itu di ujungnya mengatakan begini, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha ila mar'atin yang tihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Barang siapa yang melakukan hijrah, berpindah, melakukan proses untuk mengalami transformasi diri, tapi kebutuhan dan niatnya itu untuk kepentingan dunia, atau ke dalam hadis itu untuk kepentingan seorang perempuan yang ingin dicintai dan lalu dinikahinya, maka hadis ini mengatakan fahijratuhu ila ma hajar ilaihi. Maka substansi hijrahnya, semangat hijrahnya itu tidak lebih dari sekedar ingin mendapatkan apa yang ia ingin dapatkan. Tidak ada nilai ibadah di situ. Karena itu kemudian Rasulullah SAW mengingatkan
kepada kita bersama, apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, jangan kemudian sampai terpeleset, niatkan semua itu untuk ibadah. Para insan Bank Syariah Indonesia, Region Surabaya yang saya hormati, mungkin kita semua akan bertanya, Pak, bisakah kemudian dalam perjalanan itu saya menyadari bahwa yang saya lakukan itu niat saya salah, lalu saya merevisi niat saya? Para insan Bank Syariah Indonesia yang saya hormati, Nabi mengingatkan begini, janganlah seseorang itu jatuh kepada lubang yang sama 2 kali. Apa maksudnya? Di awal sebuah pekerjaan, bisa saja di antara kita, bisa saja kita itu memantapkan niat itu tidak semestinya atau kurang pada tempatnya. Tetapi begitu kita menyadari, kita harus melakukan koreksi besar-besaran kepada diri kita. Maka kita mantapkan niat itu bisa di perjalanan. Kalau di awal niat itu masih ada motivasi-motivasi lain, motivasi keduniaan, motivasi ingin dipuji, motivasi ingin dihormati, motivasi ingin dijunjung tinggi, kehormatannya macam-macam. Lalu kemudian kita sadar dalam separuh perjalanan atau seperempat setelah berjalan, maka kita penting untuk melakukan koreksi kepada apa yang kita lakukan. Kita niatkan terlebih dahulu. Walaupun kemudian yang namanya niat itu di awal. Tetapi kemudian kita masih memungkinkan untuk melakukan koreksi kalau kemudian kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu tidak dalam konteks dan koridor niat yang semestinya. Nah, karena itu para insan Bank Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Region Surabaya yang saya hormati, cara pertama penting bagi kita semua, niatkan ibadah, perkuat niat dalam melakukan sesuatu, supaya apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Apa yang bisa kita lakukan, para insan Bank Syariah Indonesia, Region Surabaya yang saya hormati? Mari kita lihat profesi pekerjaan kita semua. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, para sahabat semua yang sedang bekerja di Bank Syariah Indonesia Region Surabaya mungkin berpikir apa yang harus kita lakukan lalu dalam pekerjaan kita di Bank Syariah Indonesia. Saya menyebutnya ada motivasi ganda. Para insan yang saya hormati, pertama penting untuk kita niatkan profesionalisme pekerjaan kita. Bahwa pegawai yang baik itu harus terukur bekerjanya, harus efektif bekerjanya, harus efisien bekerjanya, kinerjanya terjaga dan akuntabel. Apa yang kita lakukan harus transparan, akuntabel, itu yes. Itu bagian dari prinsip profesionalisme kerja. Tetapi agama mengajarkan kepada kita semua untuk mendampingi yang namanya profesionalisme pekerjaan itu dengan nilai spiritual keagamaan. Apa yang harus kita lakukan? Penting dari awal kita melangkahkan kaki keluar dari rumah untuk menuju tempat kerja kita masing-masing untuk mengatakan bahwa bekerja adalah ibadah. Bahwa melayani customer itu adalah ibadah. Bahwa berkinerja baik di tempat kerja itu adalah ibadah. Bahwa kita melakukan tugas yang dibebankan kepada kita oleh atasan itu juga panggilan suci, panggilan agama, panggilan ilahi. Maka bekerja profesional bukan sekedar kewajiban profesi para insan Bank Syariah Indonesia, Region Surabaya yang saya hormati. Bekerja profesional bukan sekedar kewajiban profesi, tetapi bekerja profesional di tempat masing-masing dan tugas masing-masing itu juga menjadi kewajiban agama. Nah, kalau ini kita niatkan dari awal, maka penting bagi kita semua untuk bisa meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan, dimanapun tugas diberikan kepada kita, kalau kita niatkan dengan ibadah, maka semua menjadi ringan. Semua menjadi enteng, semua menjadi bahagia. Karena apa? Karena yang kita lakukan itu bukan ingin
mendapatkan pujian, bukan ingin kemudian takut untuk dicaci maki, bukan ingin takut untuk diturunkan beberapa apresiasi dan seterusnya. Kenapa? Karena kita hanya ingin melakukan yang terbaik dalam profesi kita ini, bukan sekedar sebagai panggilan profesi, tapi juga kewajiban agama. Kita diingatkan oleh jam dinding para insan Bank Syariah Indonesia Region Surabaya yang saya hormati. Jam dinding atau jam tangan yang ada di tangan kita ini, itu tidak akan kemudian berhenti begitu dipasang baterainya, lalu kemudian karena kita tidak melihat jam itu, lalu berhenti. Jam itu akan terus bergerak, akan terus berputar, walaupun kita tidak sedang melihat jam itu. Karena itu kemudian dalam melakukan tugas kita ini, jangan kemudian kita berkinerja baik jika kemudian akan ada atasan, jika kita melakukan yang terbaik jika ada orang, tapi kita kemudian tidak melakukan sesuatu jika tidak ada atau tidak disaksikan orang. Karena itu bukan menjadi akhlak Islami. Akhlak Islami adalah kita melakukan sesuatu bukan semata-mata ini urusan pekerjaan profesional, tapi juga menjadi bagian dari kewajiban agama. Itu cara pertama, para insan Bank Syariah Indonesia Region Surabaya yang saya hormati. Cara kedua, supaya bekerja itu benar ibadah seperti apa? Yang kedua ini saya menyebut dengan istilah halal sentris. Para insan Bank Syariah Indonesia Region Surabaya yang saya hormati. Ada hadis Nabi mengatakan begini, apa yang tumbuh dari barang yang haram, fannaru aulabi, maka neraka itu lebih layak menjadi tempat kembali baginya. Saya ulang, mana bata minal haram, fannaru aulabi. Apa yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka itu menjadi tempat terbaik baginya untuk kembali. Apa maksud hadis ini, para insan Bank Syariah Indonesia Region Surabaya yang saya hormati? Islam sangat mengajarkan kepada kita semua apa yang masuk ke dalam diri kita itu bisa dipastikan adalah halal. Bisa dipastikan statusnya ini dibenarkan oleh agama. Jangan sampai yang kita asup, yang kita berikan kepada istri kita, yang dimakan oleh suami kita, yang dikonsumsi oleh anak-anak kita, itu berasal dari sesuatu yang haram. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan halal di sini? Ada dua hal, para insan Bank Syariah Indonesia Region Surabaya. Halal di sini, menurut saya dalam Islam sangat dipertimbangkan untuk tidak saja dalam pengertian zatnya yang halal, tapi juga caranya yang halal. Kalau bicara zat berarti barangnya halal. Barang itu jelas yang kita konsumsi itu barang yang halal. Tetapi di Islam itu saja tidak cukup. Bukan sekedar barangnya yang halal. Islam mengajarkan bukan hanya zatnya yang halal, bukan barangnya yang halal, tapi juga cara memperolehnya juga halal. Pekerjaannya halal, tapi cara memperoleh pekerjaan itu dengan cara yang tidak dibenarkan, dengan cara mungkin nyogok, mungkin kemudian harus mencidrai orang lain, mungkin dengan cara mencuri. Maka cara-cara seperti ini, cara-cara yang sangat tidak diindahkan dan sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Islam tidak menghendaki orang untuk bisa mengatakan halal hanya dari sisi zatnya saja. Yang diinginkan adalah halal di sini bukan sekedar zatnya, tapi juga caranya yang halal. Kalau sudah begitu, para insan Bank Syariah Indonesia Region Surabaya yang saya hormati, setelah zatnya halal, caranya juga halal, hadis Nabi mengatakan, jangan lupa, ada hadis Nabi yang mengatakan begini, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidaklah kemudian bergeser kaki hambaku pada saat yaumul qiyamah, kecuali atau sehingga atau sampai mereka ditanya 4 hal. Jadi pada saat yaumul qiyamah, yaumul hisab, yang menjadi satu di antara pertanyaan penting
yang dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kata Nabi berujung kepada 4 hal. Yus'ala an arba'in. Yang pertama, an umrihi fima afna. Jadi kita akan dimintai pertanggung jawab. Umur yang diberikan kepada kita ini kita habiskan untuk apa? Wa an jasatihi fima ablah. Tubuh yang diberikan kepada kita, kesehatan fisik yang diberikan kepada kita ini, kita manfaatkan, kita gunakan untuk apa? Wa an ilmihi, Nabi mengatakan juga, wa an ilmihi madza amila fihi. Dan kepada ilmu pengetahuan yang diberikan kepada kita, yang Allah tanamkan kepada kita ini, madza amila fihi. Allah akan meminta pertanggungjawaban. Untuk apa ilmu yang kau gunakan itu? Untuk apa ilmu yang kau peroleh itu? Untuk apa ilmu yang kau miliki itu? Maka penting bagi kita semua untuk bisa mengamalkan itu semua. Tapi yang keempat, yang berkaitan dengan diskusi kita hari ini adalah yang terkait dengan persoalan harta. Hadis Nabi di ujung itu mengatakan begini, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Para insan Bank Syariah Indonesia yang saya hormati. Kalau tadi terhadap umur, pertanyaannya cuma satu. Kau gunakan apa umurmu? Lalu kepada kesehatan tubuh, kepada fisik, Allah mempertanyakan juga cuma satu. Kau gunakan untuk apa? Kepada ilmu, Allah juga mempertanyakan cuma satu. Di yaumil qiyamah. Kau manfaatkan, kau amalkan untuk apa ilmu? Tapi kepada harta, Nabi mengajarkan bahwa Allah akan mempertanyakan, meminta pertanggungjawaban di yaumil qiyamah nanti itu dari 2 sisi. Sisi titik berangkat dan sisi titik akhir. Min aina iktasabahu. Dari mana kau peroleh harta kekayaanmu itu? Wa fima anfaqahu. Dan akan kau gunakan untuk apa? Jadi 2 hal itu yang dituntut oleh Allah. Darinya ditanya, kemananya juga ditanya. Ini yang membedakan dengan ilmu pengetahuan, dengan umur, dengan kesehatan tubuh. Semua ditanya pada ujungnya. Kecuali harta. Kata Nabi, yang akan diminta pertanggungjawaban itu adalah dari mananya ditanya, kemananya juga ditanya. Apa artinya? Islam sangat menghargai status kehalalan bukan dari sisi zatnya semata-mata, tapi juga dari sisi cara. Caranya harus halal, zatnya juga harus halal, lalu kemudian nanti setelah itu ditasarrufkan juga harus halal. Digunakan, dimanfaatkan juga harus pada kepentingan kebutuhan dan aktivitas yang juga halal. Ini cara yang kedua, para jamaah, para insan Bank Syariah Indonesia yang saya hormati. Cara yang ketiga, bagaimanakah kemudian aktivitas yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Cara ketiga adalah perkuat kebermanfaatan. Para insan Bank Syariah Indonesia Region Surabaya yang saya hormati, Islam memiliki teori kesejahteraan. Kalau kita baca dalam surat Al-Isra ayat 26, Allah mengatakan begini, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabila wa la tubadzir tabadzira. Kata Allah dalam surat Al-Isra ini, Allah mengatakan wa atidzal qurba haqqahu, dan berikanlah haknya kepada siapa yang pertama kali disebut? Dzal qurba, kepada kerabat dekat. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ini ayat 26 bahwa ada kewajiban bagi kita semua setelah harta kita peroleh, setelah kekayaan bisa kita tabung, bisa kita miliki, maka ada teori kesejahteraan yang harus kita tunaikan. Saya membahasakan teori kesejahteraan dalam Islam ini seperti teori spiral, seperti obat nyamuk. Saya menyebut inilah ekosistem sosial kesejahteraan yang dibangun oleh Islam. Ayat ini mengajarkan kepada kita semua bahwa tanggung jawab kita untuk juga menyejahterakan kerabat dekat kita. Jangan karena kemudian kita mendapatkan keberlimpahan rezeki, lalu ada kerabat dekat
kita yang tidak bisa makan, kita abai. Jangan karena kemudian tabungan kita makin menumpuk, ada di antara saudara dekat kita yang tidak bisa sekolah atau tidak bisa menyekolahkan putra-putrinya, kita diam saja. Kenapa? Karena yang disebut pertama kali oleh surat Al-Isra ayat 26 ini adalah dzal qurbah. Orang yang memiliki tingkat kekerabatan dekat dengan kita. Dzal qurbah, siapakah mereka? Saudara kandung. Siapa mereka? Selalu mengikat terus keluar. Karena itu kemudian tanggung jawab kita bersama menyejahterakan keluarga kita. Ini ekosistem sosial kesejahteraan yang harus kita bangun bersama-sama. Ini yang disebut dengan teori spiral, teori obat nyamuk dalam Islam. Jadi core inti di titik terdekat kita adalah dzal qurba. Maka kalau kita mendapatkan rezeki yang berlimpah, ada sisa rezeki yang ada di tangan kita, maka Allah mengingatkan kepada kita bersama, jangan lupa saudaramu, jangan lupa kerabatmu, jangan sampai ada kerabatmu yang tidak bisa sekolah, tidak bisa makan, karena tidak memiliki harta, sementara kamu berlimpah dengan harta kekayaan yang ada di tangan kamu. Itu pertama. Yang kedua, kalau selesai dengan dzal qurba, ayat 26 surat Al-Isra ini menjelaskan kepada kita bersama, wal miskin. Itu entitas kedua yang disebut oleh surat Al-Isra ayat 26. Setelah kerabat dekat yang kita perkuat bersama-sama, kita jamin kesejahteraannya, maka jangan pernah lupa al-miskin. Ekosistem yang baik itu terbentuk dari subsistem yang juga baik. Kepala kantor tidak akan bisa berkinerja dengan baik jika kepala bagian tidak berkinerja baik. Kepala kantor bekerja dengan baik, kepala bagian berkinerja dengan baik, tidak akan bisa mencapai perihal itu, derajat kinerja itu, jika kemudian ada pegawai kita yang tidak berkinerja, lalu kita diam saja. Maka yang disebut dengan kepemimpinan itu adalah aligning the vision, mampu menyatukan visi dari atas ke bawah supaya semua masuk kepada perahu yang sama. We are in the same boat. Kita satu perahu yang sama menuju pelabuhan bersama-sama. Karena itu kemudian dalam Islam, kalau ada orang miskin, maka siapapun Islam Muslim yang lain tidak boleh abai, tidak boleh ceroboh, tidak boleh membiarkan nasib mereka. Kenapa? Kalau ada di antara sekeliling masyarakat kita ini, warga miskin, lalu kita biarkan bersama-sama, ini tidak akan bisa berkontribusi untuk menciptakan ekosistem sosial kesejahteraan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Maka jangan pernah lupa ada hak setelah hak kerabat para insan Bank Syariah Indonesia Region Surabaya. Pertama kali ada hak kerabat dekat. Yang kedua, jangan pernah lupa hak orang miskin. Jadi, dalam harta kita, dalam kekayaan kita, itu ada hak kerabat dekat. Yang kedua, kalau ini selesai kerabat dekat, yang kedua yang disebut oleh Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 26 adalah orang miskin. Ada hak orang miskin dalam harta kita. Karena itu kemudian kita diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis tentang sedekah. Nabi mengatakan, "Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad." Nabi mengatakan, tidaklah akan berkurang hartamu karena kamu bersedekah. Tetapi Nabi mengingatkan di situ dengan mengulang kata itu 3 kali. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tapi kata Nabi, jaminan Nabi, hartamu akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Jadi hartamu tidak akan berkurang karena sedekah. Jangan takut miskin karena sedekah. Nabi sudah menjamin dengan para insan Bank Syariah Indonesia Region Surabaya yang saya hormati, dalam Al-Quran, dalam hadis, atau bahkan dalam tradisi orang Arab, kalau ada sesuatu yang diulang berkali-kali, itu tandanya ada sesuatu yang penting yang sedang ditanamkan kepada kita bersama. Ketika dalam hal sedekah Nabi mengatakan bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, Nabi mengulang 3 kali. Itu berarti ada nilai muatan sosial yang luar biasa dalam sedekah yang ingin ditanamkan kepada kita semua.
Kenapa? Al-Quran mengatakan ada hak orang miskin di harta kita. Ada hak orang miskin dalam kekayaan kita. Maka tunaikan hak orang miskin itu setelah kau tunaikan hak kerabat dekatmu. Nah, yang ketiga yang disebut oleh Al-Quran dalam surat Al-Isra 26 adalah wabanas sabil. Orang yang dalam perjalanan, orang yang sedang menempuh perjalanan, orang yang sedang menempuh perjalanan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnas sabil, para insan Bank Syariah Indonesia Region Surabaya yang saya hormati. Salah satu problem yang harus kita pikirkan bersama-sama di tengah-tengah masyarakat kita ini adalah banyak anak-anak warga kita, tetangga kita, orang-orang yang kita tahu mungkin punya otak cerdas, mungkin punya kapasitas berpikir yang baik sekali, tetapi mereka tidak akan bisa merubah nasibnya karena mereka miskin. Maka Ibnu Sabil dalam konteks ini bisa kita maknai dalam bentuk pemberian beasiswa, menyekolahkan mereka. Itu pendidikan itu salah satu instrumen untuk melakukan mobilisasi vertikal yang sangat efektif. Karena itu jangan kemudian Bapak Ibu dan sahabat-sahabat insan Bank Syariah Indonesia Region Surabaya yang saya hormati, kita mengesampingkan sama sekali orang-orang yang sedang dalam perjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Ibnu Sabil. Siapakah mereka? Orang yang dalam konteks sedang menjalankan tugas agama. Bisa kemudian kita maknai juga dalam konteks ini adalah orang yang sedang dalam menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memberi beasiswa, menyekolahkan mereka, itu cara yang paling akuntabel dan transparan serta terukur dalam konteks untuk memungkinkan anak warga kita ini untuk bisa melalui mobilisasi vertikal yang sangat luar biasa. Dan kita diingatkan oleh ujung ayat 26 Al-Isra ini, wala tubadzir tabdzira. Jadi kalau kita sedang ingin bersedekah, jangan kemudian berhamburan. Kita harus mengukur semuanya supaya kinerja terukur dan sasaran juga terukur. Kita tidak diinginkan oleh Al-Qur'an untuk memberikan sesuatu tanpa pertimbangan. Kenapa muncul wala tubadzir tabdzira? Memberi itu mendidik. Kalau memberi tidak ada unsur mendidik, pertimbangkan. Karena kalau memberi membuat orang makin manja, membuat orang tidak bisa berdaya, itu sama dengan menjerumuskan teman, saudara, adik-adik kita, warga masyarakat kita. Kenapa? Memberi itu harus bernilai mendidik. Jangan kemudian karena faktor kasihan, semua karitatif, padahal itu tidak mendidik. Maka penting bagi kita tunaikan 3 hak yang diajarkan oleh surat Al-Isra 26. Pertama, dzal qurba, kerabat dekat itu ada hak dalam kekayaan kita. Kedua, wal miskin, orang miskin ada hak dalam kekayaan kita. Lalu yang ketiga, ibnas sabil, itu memiliki hak pada harta kita. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita semua para insan Bank Syariah Indonesia Region Surabaya untuk kita tunaikan bersama-sama. Kalau kemudian tiga cara ini bisa kita lakukan bersama-sama, maka insya Allah kita semua dimudahkan oleh Allah. Tapi dengan beberapa catatan. Satu di antara yang penting, ada maqalah dalam bahasa Arab mengatakan begini, faqid syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu tidak akan bisa memberikannya. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi. Dalam bahasa yang sangat populer hari-hari ini, orang yang tidak selesai dengan dirinya tidak akan mampu menyelesaikan problem rumah tangganya. Orang yang tidak selesai dengan dirinya tidak akan mampu menyelesaikan problem tempat kerjanya. Orang yang tidak selesai dengan dirinya tidak akan mampu menyelesaikan problem masyarakatnya. Karena itu, sebagai pribadi yang baik, sebagai muslim sejati, kita harus menjadi pribadi yang selesai dengan diri. Bagaimana caranya? Semua yang kita lakukan adalah ibadah. Bagaimanakah itu bisa kita lakukan? 3 cara tadi yang harus kita lakukan bersama. Perkuat niat. Perkuat niat menjadi penting. Yang kedua, perkuat status kehalalan apa yang kita konsumsi. Baik dari sisi zat maupun dari sisi cara. Lalu yang ketiga untuk kita lakukan bersama-sama adalah
perluas nilai kebermanfaatan dari apa yang kita miliki untuk sebesar-besarnya orang-orang di sekeliling kita. Berangkat dari kerabat dekat kita, lalu orang miskin, dan ibnu sabil. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kemuliaan kepada kita semua, dan tentu mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menuju pribadi yang baik dengan menjadikan semua aktivitas yang kita lakukan, pekerjaan adalah ibadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama kajian seputar Ramadan 1443 Hijriah dengan pembicara Profesor Ahmad Muzaki, MFG Grade D, SIA, MPhil PhD selaku Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya sekaligus Sekretaris MUI Jawa Timur dengan tema Bekerja itu Ibadah. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan telah kita saksikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu seluruh insan Region Office 8 Surabaya, sekian untuk acara Kurma pada hari ini Jumat 15 April 2022. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.